Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak sekalian, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iik Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iik. Kita akan kembali membincang tentang berbagai serba-serbi persoalan kehidupan. Tentu kita tinjau dari sudut pandang atau perspektif Islam ya. Dan seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan atau kita kupas bersama-sama di dalam program kita ini, silahkan kirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sudah memasuki musim penghujan. Mungkin sebentar lagi hewan laron akan keluar. Saya melihat video YouTube Ustadz dan beberapa hari ini membahas tentang berbagai makanan yang diharamkan. Dan saya tertarik sekali karena di kampung saya, kalau sudah masuk musim penghujan, laron keluar biasanya ditangkap, setelah itu digoreng atau dimasak menjadi rempeyek laron. Pertanyaan saya pribadi merasa kurang yakin laron diperbolehkan untuk dimakan. Tetapi di majelis-majelis taklim atau pengajian di kampung saya, memang tidak ada ustadz yang pernah mengupas masalah tersebut, sehingga saya pribadi masih bertanya-tanya tentang halal atau tidak laron untuk dimakan ya. Jadi pertanyaan saya, apakah laron termasuk ke dalam kelompok hewan yang boleh dimakan atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi di mana-mana itu ya tradisi kalau sudah turun hujan, kan laron biasanya keluar itu nanti merubungi lampu yang terang ya. Dan setelah itu masyarakat mengeluarkan ember biasanya. Nah, laron yang jatuh ke ember itu biasanya ditangkap, setelah itu digoreng. Yang paling populer tentu jadi rempeyek laron ya. Nah, ini menarik ya, karena saya pikir memang betul itu jarang sekali persoalan laron ini dibahas di majelis-majelis taklim, sehingga kemudian masyarakat terus saja setiap musim penghujan tiba panen laron untuk dikonsumsi ya. Jadi laron itu termasuk ke dalam kelompok hewan yang menjijikkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yukhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'its." Dia menghalalkan untuk mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan untuk mereka makanan yang menjijikkan atau al-khaba'its ya. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157 ya. Jadi laron itu dalam ilmu fikih disebut sebagai ardah ya. Di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra juz yang pertama, Syekh Kamaluddin Ad-Damiri menjelaskan bahwa yuharrim ukulaha li astikzariha. Jadi mengkonsumsi ardah ini adalah haram karena termasuk ke dalam klasifikasi hewan yang menjijikkan ya. Nah, jadi standarisasinya dalam ilmu fikih itu dalam bab makanan ya, karena biar bagaimanapun
Al-Quran itu pertama kali diturunkan kepada bangsa Arab, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang Arab yang punya tradisi kuliner di Arab, punya perspektif tentang makanan yang menjijikkan atau tidak. Sehingga memang dalam bab makanan ini, kalau mengikuti standar seluruh dunia, pandangannya bisa berbeda-beda karena punya tradisi kulinernya masing-masing. Orang Afrika itu punya pandangan tentang kuliner yang berbeda kan dengan orang-orang di benua Asia. Orang di benua Eropa dengan orang di benua Asia juga punya pandangan yang berbeda. Nah, sehingga memang harus ada satu bangsa yang kemudian dalam bab makanan ini menjadi standar, ya. Ini termasuk klasifikasi yang menjijikkan atau tidak. Nah, sehingga memang standarisasinya kalau dalam bab makanan menjijikkan atau tidak, itu kita kembalikan kepada bangsa Arab yang di sanalah Islam pertama kali diturunkan, Al-Quran pertama kali diturunkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di tengah-tengah mereka. Ya, nah maka Syekh Mustafa Ad-Dimsyiki menjelaskan, ya, wa kullu hayawan istakhbasathu al-Arab fahuwa haramun illa ma warada asy-syar'u bi ibahati waktu bira urful arabi li annahum allazina khutibu bisyar'i awalan wa fihim bu'itsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazalal Qur'an. Jadi kata Syekh Mustafa, setiap hewan yang dianggap menjijikkan menurut orang Arab maka dihukumi haram, kecuali hewan-hewan yang dijelaskan oleh syarak tentang kehalalannya. Kebiasaan orang Arab dijadikan pijakan, ya. Jadi waktu bira urful arabi li'annahum allazina khutiba bisyar'i awalan wa fihim bu'itsan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazalal Qur'an. Jadi kebiasaan orang Arab dalam bab makanan itu dijadikan pijakan karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan kitab oleh syarak, dan kepada merekalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diutus dan Al-Quran diturunkan. Ya, nah sehingga bagi orang Arab, ya, laron ini, arudhah ini termasuk ke dalam klasifikasi hewan yang menjijikkan. Nah, sehingga kita kembalikan ke dalil surat Al-A'raf ayat yang ke-157 tadi. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ya, bahwa wa yuhillul lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'its. Allah menghalalkan untuk mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan untuk mereka makanan yang menjijikkan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa laron adalah makanan yang haram untuk dikonsumsi. Ya. Sehingga solusinya yang tidak usah ikut-ikutan lagi dengan kebiasaan masyarakat kita kalau memang masih punya kebiasaan mengkonsumsi yang demikian tadi, ya. Dan tugas kita teruskan untuk mengedukasi mereka, menjelaskan, memberitahu mereka mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Dan saya selalu mengatakan bahwa makanan yang halal itu jumlahnya tidak kurang-kurang. Ya, karena itu jangan geragas, jangan serakah, ya.
semua ingin dimakan, semua ingin dikonsumsi. Makanan-makanan yang haram inilah yang kemudian membuat doa-doa kita ini menjadi doa-doa yang tertolak. Ya, jadi makanan haram itu yang pertama bisa jadi karena faktor zatnya memang diharamkan, seperti ardhah ini ya, seperti laron ini. Atau kemudian saya juga kemarin menjelaskan tentang hewan jalalah ya, hewan yang diberikan pakan dari benda-benda atau zat-zat yang bersifat najis ya, itu juga diharamkan. Atau bisa jadi diharamkan karena faktor cara mencarinya yang tidak halal ya. Jadi mungkin saja makanannya halal seperti sapi, seperti ayam, kambing ya, dan seterusnya termasuk ikan, tetapi kalau membelinya dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, itu juga menjadikan doa-doa kita ini menjadi doa yang tertolak. Ya. Nah, jadi solusinya tidak usah makan laron lagi, tidak usah makan peyek laron lagi. Minimal kalau keluarga kita melakukannya, lambat laun saya pikir kita juga bisa mengedukasi dan memberikan perubahan kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi kalau kita tidak melakukan, kan masyarakat juga akan bertanya, dan disitulah kesempatan kita untuk menjelaskan kepada mereka. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.